Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya? Tidak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Bahwa harus ada kitab sezaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo, yaitu dengan cara harus ada kitab sezaman. Harus ada kitab, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, ayah kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Imad. Dan Kiai Imad, saya bilang Kiai Imad hanya niru saja gitu kan. Sampai Dajjal keluar 2 kali kan. Subutnya mereka tidak memenuhi syarat semuanya sehingga tidak perlu dinafikan karena subutnya sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijtihad murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid pendukung. Tapi kaifiyatu itsbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1. Ayyura khattun nasabah mautsukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah. Selesai. Dan 4 ini kata para ulama adalah turuk, jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat 1 hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, 1 kena, maka kena semua. Nah, 1 tulisan ahli nasab. 2 ada bayyinah syar'iyah. 2 orang saksi yang faham nasab menetapkan nasabnya dia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian dari pembela dan pendukung dari nasabnya Ba'alawi, ada yang mengatakan begini, bahwa memang dari segi turuk pengisbatan nasab Ba'alawi ini semuanya gagal, hanya 1 yang bisa membuat untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Apa itu katanya? Yaitu syuhudu khattin nasabah. Kenapa kok bisa ini? Karena ayyura khattu nasabatin mawthukun bihi wa yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu fahina idzin idza syuhida khattun nasaba bi syai'in umila alaihi. Yang penting ada khattun nasabah. Itu tidak ngereken apakah itu abad 4, 5, 6, 7 walaupun abad 14 tidak jadi soal itu. Yang penting ada khattun nasabah untuk mengisbat sebuah nasab. Oke. Di sini perlu diketahui bahwa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 42 dinyatakan bahwa memfrikasi mautsukun bih ini sangat sulit. Tak bisa ini karena kebiasaan khattun nasabah ini tidak menjelaskan sumber pengambilannya, tidak menjelaskan, yang penting ditulis. Sehingga memverifikasi ini mautsukun bih ini sulit. Karena kaidahnya ayyura khattu nasabatin mautsukun bihi, harus mautsukun bihi, kalau tidak mautsuk tidak masuk. Oleh sebab itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 42 diberi taqyid. Ibaratnya begini, wa qad yakhtalifun nas fi taqyimin nasaba wa mada adalatihi wa mawthuqiyatihi wa itqanihi ila an qala falihadza la budda min taqyid hadzal amri bi quyudin tutmanuh. Di sini disebutkan takyidnya itu ada 3, harus memenuhi khattun nasabah itu harus memenuhi kategori mautsukun bihi 3 takyid. Yang pertama sihhatu nisbatin nasilin nasabah. Yang pertama, nas yang dibawa harus memang betul-betul itu adalah
tulisan karya dari An-Nasabah tersebut, bukan dari pentahqiqnya, bukan pemalsuan, harus memang betul-betul perkataan tulisan An-Nasabah. Sehingga di sini kitab Ar-Raudul Jali tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad dalam kitab Ta'aliknya di halaman 47 mengatakan bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini mustahil karya Imam Az-Zabidi. Kenapa? Karena kitab Ar-Raudul Jali ini di dalamnya banyak sekali kesalahan yang fatal, sehingga seorang Imam Murtada Az-Zabidi mustahil mencatat sebuah karya nasab yang semuanya banyak kesalahan selevel Imam Az-Zabidi. Terus bagaimana komentarnya beliau? Ini hanyalah tulisan Hasan Qasim yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zabidi, sehingga kitab ini tidak bisa dibuat hujah karena banyaknya kesalahan tersebut. Oke. Terus andaikan sudah Ar-Raudul Jali dimasukkanlah sudah, tidak pakai koreksi yang ini, maka ada syarat yang kedua dan yang ketiga. Wasaniyan intibaku syurutin tuqbalu indal majmu' lil ahdi an hadan nasabah wa tarkihi. Wasalisan tahqiqu usulil bahsil ilmiyyih fil mufadalah baina ara'in nasabah idza ikhtalafu. Syarat yang kedua dan ketiga ini, nasab mereka tidak bisa menggunakan khattun nasab. Kenapa? Karena ingat, di dalam kitab khattun nasabah yang lain yang lebih tua dan yang lebih valid mendekati pada zamannya Imam Ahmad Al-Ab, ada kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Di sini kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di halaman 111 sampai 112 mengatakan, amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far bin Ray wa Ali bin Ramalah wa Husain aqibuhu binaisabur. Asy-Syajaratul Mubarakah halaman 111 atau 112. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan fa'aqibuhu dengan min salasati banin, memakai jumlah ismiyah. Bagaimana komentarnya ahli nasab? Di dalam kitab Al-Mu'aqibun halaman 14 dikatakan, wa min zalika idza qalu aqibuhu min fulanin awil aqib min fulan fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Kalau pakai jumlah ismiyah berarti putranya terbatas 3 itu, selain yang 3 tidak masuk. Awil aqib min fulanin pakai jumlah ismiyah. Wa qauluhum aqab min fulan, kalau pakai jumlah fi'liyah aqab min fulan fa innahu yadullu ala anna aqibahu laisa bimunhasirin fi. Kalau memang pakai jumlah fi'liyah yang tidak menutup kemungkinan di sini pakai jumlah ismiyah, maka termasuk hasr, hanya 3 itu dikoyiti begitu. Itu abad 7 Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menetapkan putra Ahmad Al-Ab hanya 3. Itu juga khattun nasab lebih kuat karena lebih tua daripada pengisbat-pengisbat dari khattun nasabahnya Ba'alawi, karena khattun nasabah yang terdapat di Ba'alawi itu paling tua ya abad 10.
Tidak sampai abad 11, abad 12, abad 13, abad 14. Itu yang paling tua sudah abad 11, 12. Sedangkan abad 7-nya yang lebih tua, yang lebih valid karena lebih mendekati kepada masanya Ahmad Al-Abah, telah menhasr putra Ahmad Al-Abah itu hanya 3, sehingga ini yang lebih diambil begitu. Keautentikan dan kevalidan Asy-Syaikh Mubarakah ya tidak bisa diragukan lagi, karena pentahqiqnya telah menunjukkan kode nomor manuskrip aslinya yang itu dapat dibuktikan. Nomornya 2677 2677 yang bisa dicek di halaman 12, dan bukti pembenaran dari pentahqiqnya, sehingga validasi Asy-Syaikh Mubarakah tidak bisa diragukan. Oleh sebab itu subutnya mereka tidak memenuhi syarat semuanya, sehingga tidak perlu dinafikan karena subutnya sudah tidak memenuhi syarat. Terima kasih.